Saking tergila-gilanya Tang Yin pada pelayan Nyonya Hua, gadis yang dia temui secara sekilas di kapal, Tang Yin itu rela menjual diri untuk jadi budak di keluarga Hua hanya untuk mendekati si gadis tersebut. Intan nggak bisa bayangin tuh kalau setelah jadi budak terus ternyata ceweknya nolak, gimana coba? Lebih sakit dari meluk landak tuh. Tajian nih hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel ini bisa menghasilkan gambar dan suara yang lebih bagus lagi, teman-teman bisa dukung Intan via Saweria. Linknya Intan taruh di description box di bawah ya. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, request, ataupun challenge juga bisa disampaikan via Saweria. Next video Intan baca semua pesan yang masuk via Saweria. Okay, let's start! Karena sudah lama banget Intan nggak ngebahas tokoh, hari ini Intan mau ngebahas tokoh. Tokoh yang Intan bahas hari ini, dia itu seorang seniman, bisa berpuisi, bisa berkaligrafi, tapi talentanya yang paling menonjol itu di lukisannya guys. Lukisannya itu super duper bagus dan masih sering ditemui akhir-akhir ini. Gak heran kalau dia itu sampai dijuluki pelukis paling terkenal di China. Supaya teman-teman gak penasaran, nih tak kasih lihat lukisan-lukisannya dia itu kayak gimana. Tokoh yang Intan bahas sekarang adalah Tang Yin atau Tang Pohu. Dia itu lahir di sekitaran tahun 1470, jadi di dinasti Ming ya guys ya. Meskipun Tang Yin ini lahir di dinasti Ming, tapi karya-karya lukisannya itu bernuansa sebelum dinasti Ming. Biar kebanyakan di dinasti Tang atau dinasti Song. Intan pernah bahas urutan-urutan dinasti-dinasti di China. Buat teman-teman yang belum tahu urutan dinasti-dinasti di China, ini nih linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Di situ Intan urutkan satu dinasti, satu video dari awal zaman prasejarah sampai dinasti Qing, dinasti terakhir di China. Bersama dengan Shen Zhou, Wen Zhiming, dan Zhu Ying, Tang Yin ini disebut 4 ahli Woman atau 4 ahli Ming, yaitu kayak gelar julukan atas prestasi-prestasinya di bidang lukisan. Sementara di bidang karya puisi, dia menjadi salah satu dari 4 penyair besar yang disebut 4 ahli sastra Wuchong bersama dengan Zhu Yunming, Wen Zhiming, dan Zhu Zhenjing. Kisahnya Tang Yin sendiri tuh kayak gimana? Tang Yin ini guys, ayahnya dia itu punya rumah makan. Dari sini sudah bisa ditebak ekonominya Tang Yin itu ya enggak seberapa kaya-kaya amat. Jadi dia itu ekonominya pas-pasan gitu ya. Tapi Tang Yin ini dia itu rajin berpuisi, rajin melukis, sehingga usahanya itu tidak mengkhianati hasil. Perlahan-lahan karyanya itu mulai dilirik. Di usianya yang ke-18 tahun, Tang Yin menikah. Di usianya yang ke-20 tahun, dia mulai naik daun karena di tahun itu dia membuat lukisan barisan bambu. Di usianya yang ke-24, ayahnya itu meninggal. Nah, sejak saat itu dalam kurun waktu 1-2 tahun dia mendapatkan bencana bertubi-tubi di mana anak, istri, adiknya itu meninggal semua. Sehingga hal ini itu menggoyangkan mental dan ekonominya Tang Yin.
Salah satu temannya Tang Yin yaitu Chu Zeshan, dia itu merayu Tang Yin, mendorong Tang Yin untuk ikut ujian pemerintah. Intan pernah bahas tuh ujian pemerintah, ini nih linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Ujian pemerintah itu ujian yang diselenggarakan pemerintah 1 tahun sekali untuk mencari pejabat negara. Kemungkinan untuk lolos ujian negara itu kurang dari 1%. Lebih gampang mani-pedi kukunya harimau daripada lolos ujian negara. Banyak yang tewas di ujian negara ini. Bukan cuma tewas guys, yang stres juga banyak. Seperti contohnya ya, salah satu yang stres itu Hong Xiuquan. Dia 4 kali ikut ujian negara dan gagal, sampai akhirnya dia itu melakukan pemberontakannya epik banget guys, lebih berdarah dari Perang Dunia Pertama, pemberontakan Taiping. Intan pernah bahas juga kisahnya Hong Xiuquan ini. Buat teman-teman yang belum nonton, ini nih linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Berangkatlah Tang Yin ikut ujian negara. Di ujian negara itu guys, dia bersama temannya yang bernama Chang Ling bukannya rajin belajar gitu ya, malah main-main ke dunia malam. Sehingga attitude-nya Tang Yin ini nggak disukai salah satu pejabat pengawas yaitu Fang Zhi. Fang Zhi menggagalkan ujian dari Tang Yin tersebut. Sampai akhirnya Tang Yin ini kan nggak diluluskan nih ya sama si Fang Zhi. Tang Yin ini itu punya teman-teman yang termasuk berpengaruh, orang-orang kuat gitu ya. Teman-temannya Tang Yin ini itu merayu Fang Zhi. Maafin dia lah bro, dia kilaf, sudahlah kasih dia kesempatan. Sampai akhirnya Fang Zhi itu luluh dan oke, dia mau mengizinkan Tang Yin itu untuk ujian negara di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya Tang Yin ikut lagi ujian negara. Seperti yang pernah Intan bahas di ujian negara. Ujian negara itu bukan ujian yang cuman sekali selesai gitu guys ya. Itu ada tingkat-tingkatannya dari daerah, provinsi sampai nanti levelnya istana. Di level awal Tang Yin ini berprestasi guys. Dia bahkan menjadi peringkat pertama. Tapi di level berikutnya Tang Yin tidak lulus. Sehingga Tang Yin juga sempat stres sampai dia itu menjauhi teman-temannya. Di usianya yang ke-29, Tang Yin ikut lagi ujian negara. Dan kali ini Tang Yin lolos. Seperti yang Intan bilang, dia termasuk orang-orang yang kurang dari 1% itu. Tapi guys, sayangnya dia dinilai melakukan kecurangan, dituduh nyogok salah satu kepala penguji untuk bocorin soal ujian. Sehingga karena tersandung kasus ini, Tang Yin bukan cuma dipecat saja, dia dipenjara. Setelah selesai menjalankan masa hukumannya di penjara, Tang Yin itu kan pulang ke kampung halamannya tuh ya. Biasanya kalau orang itu pulang ke kampung halamannya, kalau sudah berhasil lolos ujian negara, orang-orang kampung bakal menyambut, mengeluh-elukan. Satu kampung itu pada happy semua. Enak kan punya kenalan orang dalam. Tang Yin pulang bukannya malah dielu-elukan dan dipuji-puji, dia pulang bawa aib. Dia dihujat kanan kiri. Sudah cita-citanya berkarir di pemerintahan itu pupus, masih dinyinyiri kanan kiri. Sehingga hal ini membuat Tang Yin itu kapok dan dia nggak mau lagi ikut ujian negara dan memutuskan untuk berkarir lewat puisi dan lukisannya. Dia cari makannya di situ. Pernah sih di usia Tang Yin yang ke-44 ia bekerja untuk seorang pejabat. Tapi Tang Yin ini nggak betah, lalu dia pura-pura gila supaya dikeluarkan oleh majikannya. Di usia yang ke-53 Tang Yin ini meninggal karena sakit. Jadi tepatnya itu di tahun 1470. Masih tergolong muda guys, umur 53, karena pada saat itu orang-orang itu umurnya masih panjang-panjang. Nah, kemarin ada yang bertanya tentang Shang Xiao. Shang Xiao itu guys, itu cerita tentang Tang Yin mencari jodoh. Jadi Shang Xiao itu bukan salah satu karya sastranya Tang Yin. Shang Xiao itu kisah cintanya Tang Yin
versi Fang Menglong. Inti dari cerita Sanxiao itu, pada suatu hari Tang Yin itu saat di kapal, dia melihat salah seorang gadis. Dia itu pelayan dari salah satu pejabat tinggi Suzhou, yaitu Nyonya Hua. Saking tergila-gilanya Tang Yin pada pelayan Nyonya Hua, gadis yang dia temui secara sekilas di kapal, Tang Yin itu rela menjual diri untuk jadi budak di keluarga Hua, hanya untuk mendekati si gadis tersebut. Intan gak bisa bayangin tuh kalau setelah jadi budak terus ternyata ceweknya nolak, gimana coba? Lebih sakit dari meluk landak tuh. Soalnya budak itu beda guys sama karyawan. Karyawan kalau nggak suka sama atasannya bisa resign. Kalau budak nggak bisa. Budak itu sudah jadi hak miliknya majikan. Budak bisa lepas dari majikan kalau si majikan itu melepaskan dia. Budak itu harus kerja 24 jam dan itu pun sudah nggak dibayar. Sudah dibayar dibeli di awal. Wis kelihat kayak barang gitu. Apa nggak ada cara yang lebih smart buat mendekatin si gadis itu? Kan bisa juga dia itu nego sama keluarga Hua. Aku suka sama pelayanmu, aku mau beli pelayanmu, kamu minta berapa? Itu kan lebih simple, lebih smart, iya kan? Ya untungnya di akhir cerita Tang Yin berhasil mendapatkan si pelayan itu, dia berhasil menikahinya. Tapi sekali lagi ya guys ya, ini cuman cerita karangan Fang Menglong. Oke, sampai sini dulu bahasan Intan tentang Tang Yin. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.